Jumat pagi, busa putih tebal menggumpal menutupi permukaan Kali Bekasi sepanjang lebih dari 4 km di Bekasi Timur, Jawa Barat. Satuan Tugas Citarum membuat Harum heboh Sektor warga 21 yang heran melihat kali seputih susu atas di sebuah media sosial. Video ini mengundang perhatian netizen karena warnanya terang dan diduga air yang berwarna. Begitulah potret pencemaran lingkungan di Indonesia. Pencemaran lingkungan di Indonesia salah satunya diakibatkan oleh limbah industri. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada kurun waktu 2015 hingga 2017, terdapat 137 kasus yang diakibatkan oleh pencemaran limbah industri B3. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena kurang baiknya pengawasan dari limbah industri tersebut. Salah satunya adalah karena kurang disiplinnya pengawasan atau pujian terhadap limbah industri. Selain itu, pengawasan secara langsung juga mempunyai resiko yang cukup tinggi. Terlebih lagi, jika limbah industri yang akan diuji merupakan limbah industri yang beracun dan berbahaya. Di era revolusi industri 4.0 ini, segala sesuatu telah terhubung melalui internet dalam sebuah sistem bernama IoT. Sistem IoT ini dapat diterapkan untuk mempermudah pengawasan dari limbah industri. Nah, di sini kami menawarkan sebuah melalui otomasi pengawasan kualitas limbah industri cair berbasis IoT melalui sebuah sistem bernama Equator. Oke, jadi gimana sih cara kerja dari Equator ini? Intinya, kami menghubungkan antara perangkat-perangkat yang ada di perusahaan dan perangkat yang ada di lembaga pengawas melalui internet. Nah, perangkatnya apa saja kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sensor. Sensor ini akan dipasang di saluran atau penampungan limbah di tiap-tiap perusahaan. Kami menggunakan 3 macam sensor. Yang pertama, sensor dari Nano Apic Science yang dapat mendeteksi berbagai macam logam berat, ion nitrat, dan ion fosfat. Lalu yang kedua, kami menggunakan sensor dari Realtek Incorporation. Sensor ini dapat mendeteksi DOC, TOC, TSS, COD, BOD, dan warna dari air limbah. Lalu yang ketiga, kami menggunakan pH meter yang tentunya dapat mengukur pH dari air limbah tersebut. Data-data dari sensor ini kemudian akan diupload ke cloud atau yang sering kita kenal dengan internet dengan teknologi NB-IoT Telkomsel, dengan mempertimbangkan bahwa teknologi ini memiliki daya tahan yang lama serta sinyalnya yang stabil dimanapun tempatnya. Data-data dari setiap perusahaan ini kemudian ditampung ke dalam suatu wadah yang kita sebut dengan data lake, di mana data-data ini masih merupakan data mentah yang nantinya akan diproses di dalam Big Data Warehouse. Nah, di dalam Big Data Warehouse ini terjadi 2 proses, yaitu data analitik dan control application. Melalui data analitik, data-data mentah tadi akan disusun menjadi bentuk yang lebih terstruktur. Misalnya dari perusahaan A, COD-nya berapa, BOD-nya berapa, TSS berapa, pH berapa. Nah, kemudian di kontrol aplikasi, kami akan memasukkan data baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika nanti ada perusahaan yang melanggar ketentuan dari baku mutu ini, akan ada pemberitahuan yang akan disampaikan melalui aplikasi yang telah kami rancang. Untuk mempermudah pengawasan dan akses data, maka sistem Equator juga akan dilengkapi dengan aplikasi mobile. Dengan aplikasi ini, harapannya siapapun, kapanpun, dan dimanapun dapat ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan juga penjagaan terhadap lingkungan yang di sekitar kita. Salah satu menu yang tersedia di Equator adalah map. Melalui map, kita dapat mengetahui industri apa saja yang terdapat di sekitar kita. Nah, misalnya, kemudian kita menekan salah satu industri di sini. Kemudian akan muncul kualitas limbah dan informasi lainnya yang terdapat pada industri tersebut. Misalnya pada industri tekstil berikut. Pada industri tekstil ini, parameter yang diukur adalah COD, amonia total, damkrom total, dan juga parameter lainnya. Nah, kemudian kita juga dapat melihat lebih dekat, lebih jelas pada spesifik parameter tertentu. Misalnya pada amonia total berikut ini. Nah, pada amonia total ini, kita dapat melihat parameter yang diukur setiap harinya, yang diukur secara real time setiap hari menggunakan sensor pada sistem Equator.
Nah, setelah itu kita juga dapat melihat apakah parameter ini melebihi ambang batas yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak melalui garis merah berikut. Nah, dan ketahui parameter amonia pada industri ini masih aman. Nah, selain itu kita juga dapat mengetahui parameter status keamanan AMDAL pada industri-industri lainnya. Misalnya pada beberapa industri berikut. Di sini ada yang aman dan juga ada yang berbahaya. Salah satunya kemudian pada industri yang parameter yang berbahaya, apa yang kita lakukan? Kita dapat melakukan pengaduan yang juga terdapat di aplikasi ini. Di sini kita juga dapat melakukan pengaduan, pengawasan, kritik, dan lain sebagainya yang akan diakses langsung dan dapat ditindaklanjuti langsung oleh kementerian yang terkait. Nah, begitulah teman-teman bagaimana proses pengolahan data dan cara penggunaan aplikasi Equator yang telah kami rancang. Aplikasi Equator ini dapat diharapkan untuk membantu penyelesaian masalah limbah industri yang ada di Indonesia. Aplikasi ini apabila dikembangkan dan dilaksanakan di Indonesia nantinya memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah mempermudah pemerintah untuk memantau, mengawasi, dan mengontrol jalannya limbah industri yang dihasilkan oleh pabrik industri, baik itu industri yang berskala besar maupun industri yang berskala kecil. Yang kedua, masyarakat dari segala elemen dapat menggunakan aplikasi ini juga untuk melakukan pemantauan tentang perkembangan limbah industri yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga, bagi kalangan industri, aplikasi ini dapat membantu mereka untuk mengontrol limbah yang dikeluarkan. Karena dalam aplikasi Equator ini memiliki sistem yang dapat mengatur batas maksimal pengeluaran limbah industri yang ada di perusahaan itu, agar nantinya sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Mungkin ide kami bukanlah ide yang sempurna, namun itu adalah salah satu cara dari kami sebagai mahasiswa untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah lingkungan di Indonesia. Equator, stay on track.